teman-teman semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang gabungan, yaitu pembahasan soal-soal gabungan antara tabung dengan kerucut, tabung dengan bola, lalu kerucut dengan bola. Bagaimana menentukan volume dari bangun ruang gabungan dan bagaimana menentukan luas permukaan dari bangun ruang gabungan. Sebelum kita membahas tentang soal bangun ruang gabungan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui langkah-langkah menentukan volume bangun ruang gabungan. Yang pertama adalah tentukan bangun ruang penyusun bangun gabungan tersebut. Lalu yang kedua, tentukan volume masing-masing bangun ruang. Dan yang ketiga, jumlahkan volume masing-masing bangun ruang. Seperti yang nampak di layar, teman-teman bisa lihat di sini terdapat bangun ruang gabungan yaitu kerucut dan setengah bola. Maka untuk menentukan volumenya, teman-teman tinggal menjumlahkan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Selanjutnya, seperti yang nampak pada layar, terdapat bangun ruang gabungan antara tabung dengan setengah bola. Maka untuk menentukan volume bangun ruang gabungannya adalah volume tabung ditambah dengan volume setengah bola. Selanjutnya, untuk menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan, teman-teman juga perlu mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan bangun ruang penyusun bangun gabungan tersebut. Lalu yang kedua, menentukan luas permukaan masing-masing bangun ruang. Dan yang ketiga, barulah jumlahkan luas permukaan masing-masing bangun ruang. Seperti yang nampak pada layar, terdapat sebuah bangun gabungan ya, terdiri dari kerucut dan juga setengah bola. Maka di sini untuk menentukan luas permukaan gabungannya, teman-teman tinggal menjumlahkan luas kerucut, ingat tanpa alas ya, karena alasnya berhimpitan dengan bola, ditambah dengan luas setengah bola. Di layar nampak sebuah bangun ruang gabungan antara tabung dan juga setengah bola. Nah, di sini untuk menentukan luas permukaannya, teman-teman tinggal menambahkan luas permukaan tabung. Di sini tanpa tutup ya, karena tutupnya berhimpitan dengan alas bola. Kemudian ditambah dengan luas setengah bola. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya, kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan coba untuk membahas soal bangun ruang gabungan. Untuk teorinya sudah teman-teman dapatkan ya di slide sebelumnya, yaitu bagaimana cara memecahkan soal yang berkaitan dengan bangun ruang gabungan. Misalkan tentang volume ataupun tentang luas permukaan. Ya, teman-teman perlu mengidentifikasi bangun ruang gabungan itu terdiri dari bangun apa saja. Setelah itu teman-teman cari tahu volume dari masing-masing bangun ruang, baru kemudian di total. Ya, kita ke soal yang pertama. Tentukan volume bangun di bawah ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada kerucut yang digabung dengan tabung. Maka yang kita ingat adalah kalau ditanya volume, kita perlu ingat volume kerucut dan juga volume tabung gitu ya. Nah, sekarang untuk volume kerucut itu dulu. Volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah 1/3 pi
R kuadrat kali tinggi. Sama dengan 1/3 Pi-nya. Kita hitung nanti saja ya. Tetap Pi dulu. Kemudian R-nya di sini teman-teman bisa memakai kalau diameternya 14 cm berarti jari-jarinya adalah 7. 7-nya pangkat 2 berarti 7 kali 7. Lalu tingginya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dari sini ke sini itu 12, berarti kemudian dari sini ke sini 18 sehingga di sini ada sisa dari atau 18 dikurangi 12 yaitu 6. Nah ya, maka kita masukkan 6 di sini. Sama dengan 6 sama 3 kita coret jadi 2. Ada Pi-nya ya, baru kita masukkan Pi-nya kali 7 kali 7 lalu kalikan 2. Ya, set. Ya. Sini adalah 22 kali 2 itu 44. 44 kali 7 hasilnya 308 satuannya cm kubik. Itu baru volume bangun yang di atas ya. Selanjutnya kita tentukan dulu volume bangun yang di bawah yaitu tabung. Pi tabung adalah Pi R kuadrat kalikan T sama dengan Pi-nya 22/7. Kemudian R-nya 7 ya. 7 kali 7. Tingginya tinggi tabung ya teman-teman, berbeda dengan tinggi kerucut tadi yang hanya 6 cm. Kalau tinggi tabung adalah 12 cm. Sama dengan 7-nya kita coret. Hasil akhirnya adalah 1848. Sehingga kalau ditanya volume bangun yang berada di sebelah kiri layar ya, maka kita sebut volume gabungan dari kerucut dan juga tabung. Maka 1848 ditambah, ini satuannya cm kubik ya, ditambah 308 yaitu 2156 cm kubik. Ya, selanjutnya untuk soal yang kedua, kalau tadi ditanyakan volume, sekarang ditanyakan luas permukaan. Sama caranya seperti di slide sebelumnya. Untuk luas permukaan gabungan bangun kerucut dan juga tabung, kita perlu menentukan dulu luas permukaan kerucutnya ya. Dalam hal ini karena tidak melibatkan alas kerucut, jadi si kerucut ini menyambung dengan tabung ya. Jadi yang kita cari hanya luas selimutnya saja. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut tidak lain adalah Pi R S. Nah, di sini lihat ini jari-jarinya 7 ya. Karena diameternya 14. 22/7, kemudian jari-jarinya 7. Nah, S-nya ini yang akan coba kita cari dulu ya. Kita lihat teman-teman. Dari ini 7. Kemudian tingginya tadi 6 ya. Nah, ini sisi miring. Untuk mencari sisi miring, teman-teman perhatikan di sini S-nya adalah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Yaitu akar dari 36 ditambah 49 atau akar dari 85. Ini sekitar 9,2. Kita masukkan ke sini S-nya 9,2. Sama dengan 7 dicoret. Kisaran 202,4 ya. Kemudian selanjutnya kita cari luas permukaan bangun yang ada di bawahnya, yaitu luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Nah, ini luas permukaan tabung tanpa tutup itu yang bagian selimutnya. Luas selimut tabung dan juga luas alas. Nah, seperti ini.
luas selimutnya kita tahu adalah 2 pi r T. Kemudian luas alasnya adalah pi r kuadrat. Sama dengan di sini, kalau kita sederhanakan ya, pi r-nya dikeluarkan, buka kurung, 2T ditambah R. Nih. Nah, pi-nya 22/7, R-nya adalah 7. 2 kali tinggi, T-nya adalah 12 ditambah R-nya 7. Maka di sini ketemu, di 7-nya dicoret, 22 dikali 24 ditambah 7 yaitu 31. Hasil akhirnya adalah 682 ya untuk luas permukaan tabung. Sehingga untuk luas gabungan ketemunya adalah 682 ditambah 202,4 yaitu 884,4, satuannya cm persegi. Ya, selanjutnya teman-teman lihat di sini di layar ada tabung dan juga setengah bola ya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu volume setengah bolanya bagian yang atasnya ya. Volume dari setengah bola. Langsung saja kita tulis setengah gitu ya. Setengah 4/3 pi r pangkat 3. Ini 4 dengan 2 bisa kita coret ya. Ini 2 hasilnya. Jadi 2/3 pi r pangkat 3. Ini 2/3. Kemudian kita lihat ini 20 cm adalah diameter. Baik diameter bola maupun diameter tabung. Sehingga untuk jari-jarinya, jari-jari tabung maupun jari-jari bola adalah setengah dari 20 yaitu 10. Kita tulis di sini pi-nya tetap pi dulu ya di akhir karena jari-jarinya tidak mengandung kelipatan 7. R-nya 10 pangkat 3 atau saya tulis 10 kali 10 kali 10. Sama dengan di sini 10 pangkat 3 ya, itu 1000. Kemudian kali 2 2000, 2000 per 3 pi. Kayak gini dulu ya, teman-teman kita tulisnya. Kemudian volume tabung. Nah, volume tabungnya adalah pi r kuadrat kali T. Sama dengan pi-nya kita tulis pi dulu. R-nya adalah 10 kuadrat ya. 10 kali 10, tingginya 14. Ini tingginya. Tinggi tabung. Sama dengan 10 kali 10 100, 100 kali 14 1400. 1400 pi. Kita tulis di sini. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui volume setengah bola dan juga volume tabung, maka volume gabungannya adalah ini yang 2000/3 pi ditambah 1400 pi. Ini kan masih dalam bentuk pi ya, dan juga ini yang satu pecahan, yang satu bukan pecahan. Maka kita jadikan 1400 ini pecahan. Caranya kita jadikan penyebutnya 3. 2000/3 pi ditambah 4200/3 pi. Hasilnya adalah 6200/3 pi. Nah, ini ya, pi-nya kita masukkan sebagai 3,14 gitu ya. Nanti 6200/3 kali 3,14 sama dengan 6489,3, satuannya adalah cm kubik. Ya, soal selanjutnya, kalau tadi yang ditanyakan adalah volume, sekarang luas permukaan ya. Bangunnya ada setengah bola, kemudian ada tabung, ini tabung. Oke, sekarang setengah bola dulu ya. Luas permukaan setengah bola, L setengah bola. Saya tulis seperti ini. Sama dengan
setengah. Nah, luas permukaan bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Maka di sini 4 bagi 2, hasilnya adalah 2 pi r kuadrat. 2 pi-nya kita tulis pi dulu karena jari-jarinya 10 ya di sini. Setengah dari 20 cm. R kuadrat, R-nya adalah 10 kali 10. 10 kali 10 100 dikalikan 2 200 dikalikan pi. Kita tulis 200 pi. Itu untuk luas permukaan setengah bola. Selanjutnya adalah luas permukaan tabung ya. Tabungnya ini tanpa tutup. Sama dengan luas alas ya. Luas alas ditambah luas selimut. Tak ada tutup ya karena dia bersatu dengan bola. Luas alasnya pi r kuadrat, kemudian luas selimutnya adalah 2 pi r t. Nah, ini ulang lagi ya, pi r buka kurung r ditambah 2t. Pi-nya kita tulis tetap pi, r-nya adalah 10. Kemudian r-nya 10 ditambah 2 kali t. T-nya ini ya, tingginya 14. Sama dengan pi kali 10 dikali 10 adalah 100 pi. Nah, ini 100 ya, ditambah 2 kali 14 28 pi. 28 pi ya. 228 kali 280. Jadi kalau di total 380 pi. Teman-teman boleh mengalihkan yang ada di sini dulu ya. 2 kali 14 28 ditambah 10 38 kali 10 380 pi. Sehingga untuk luas gabungannya adalah 380 pi ditambah 200 pi, yaitu 580 pi. Atau kalau teman-teman mau menjabarkan, pi-nya 3,14, hasilnya 1822,9 cm persegi. Ya. Selanjutnya adalah menentukan luas permukaan bangun di bawah ini. Teman-teman perhatikan di situ ada kerucut dan juga setengah bola ya. Maka kita tentukan dulu luas permukaan kerucutnya. Luas kerucut sama dengan, ini bukan permukaan ya, tapi selimutnya begitu. Luas selimutnya sama dengan pi rs. Kemudian kita tahu di sini ada R-nya 5, setengah dari 10 cm. Kita tuliskan dulu 22/7, R-nya 5. Kemudian S-nya kita cari tahu dulu di sini. S sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Yaitu akar dari 144 tambah 25, akar dari 169. Hasilnya 13. Maka S-nya 13 di sini. Dan hasil lainnya adalah 65 pi. Kita tuliskan pi dulu ya, teman-teman, walaupun di sini sudah tertulis 22/7. Selanjutnya kita cari tahu dulu juga luas setengah bola. Ya. Kemudian luas setengah bola 4 pi r kuadrat. Sama dengan ya, 4 dengan 2-nya dicoret jadi 2 pi r kuadrat. 2 pi-nya tetap kita tulis pi, r-nya adalah 5 kuadrat. Sama dengan 25 kali 2 adalah 50. Kalikan pi. Maka didapat luas gabungannya adalah luas gabungan 65 pi ditambah 50 pi. Itu sama dengan 300 berapa? 115 pi. Atau kalau teman-teman mau merubah pi-nya jadi 3,14, hasil akhirnya adalah 361,1. Satuannya adalah cm persegi. Adalah bangun ya, kerucut. Kemudian yang di bawahnya adalah setengah bola. Nah,
Nah, di sini berarti kita tentukan dulu volume kerucutnya. Volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat kali T. Sepertiganya kita tuliskan pi-nya tetap pi ya, karena di sini diameternya 10 berarti jari-jarinya 5, tidak mengandung kelipatan 7. Kita tulis pi aja. R-nya adalah 5. Kuadrat dikalikan tingginya ini ya, teman-teman 12. Tingginya 12. Nah, 12 bagi 3 4. 25 kali 4 100, kita dapatkan 100 pi. Volume kerucut selesai. Selanjutnya adalah volume setengah bola. Nah, volume setengah bola itu sama dengan setengah kalikan pi, setengah kali 4/3 gitu ya, pi r pangkat 3. Ini bisa dicoret, ini 2, jadi 2/3 pi r pangkat 3. 2/3 pi-nya kita tetap tulis pi, R-nya adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125, dikalikan 2, 250 per 3 pi. Nah, kalau sudah seperti ini, setengah bolanya sudah, kerucutnya sudah. Selanjutnya adalah volume gabungan. Kita jumlahkan aja langsung ya. Jadi 250 per 3 pi ditambah 100 pi. Nah, karena ini mengandung pecahan dan juga yang ada yang tidak, kita jadikan 100-nya menjadi pecahan juga ya. Sama dengan 250 per 3 pi ditambah 300 pi. Per 3 ya, 300 per 3 pi. Sama dengan yang bagian atas adalah 550, bagian bawahnya 3 pi. Nah, sampai sini boleh, atau teman-teman mau menyederhanakan lagi, hasil akhirnya adalah 575,7 cm kubik ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah luas permukaan topi? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kerucut gitu ya. Ada kerucut, kemudian bagian bawahnya adalah lingkaran. Oke. Kita lihat, kita fokus ke kerucut dulu ya. Luas permukaan kerucutnya itu hanya pada selimutnya aja. Dia nggak punya alas ya, karena kan untuk topi itu bolong biasanya. Kita tulis luas kerucut atau luas selimut ya, maksudnya kerucut selimut gitu, itu sama dengan pi kali r kalikan s. Nah, kemudian kita lihat, kita amati di sini diameternya 28, maka jari-jarinya nih, kalau di sini jari-jarinya 14. Kalau 14 langsung saja kita tulis pi-nya 22/7 kali 14. Nah, selanjutnya adalah R-nya ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman ambil garis tingginya 48, kemudian ininya 14. Oke. Maka untuk mencari S sama dengan akar dari 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat, yaitu akar dari, teman-teman bisa hitung 2500 ya. Hasilnya adalah 50. Maka di sini S-nya adalah 50 sama dengan di sini 14 bagi 7 itu 2. 44 kali 50 kita dapati 2200. Itu baru kerucutnya aja. Selanjutnya adalah teman-teman perhatikan bahwa di bawah kerucut itu ada lingkaran ya kan. Jadi lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil yang persis berada di yang menjadi alasnya kerucut gitu. Jadi ada kayak gini. Ini bagian alas ya, atau bagian tengah, kemudian ada ini yang jadi alasnya kerucut. Maka yang kita lakukan adalah kita mencari luas ini ya. Kemudian kita juga mencari luas lingkaran yang besarnya. Sekarang untuk luas lingkaran kecil nih ya, lingkaran kecilnya, kecil nih lingkaran kecil.
kita lihat di sini dia punya diameter 14. Pi R kuadrat 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan ini dicoret 44 dikalikan 14, hasilnya adalah 616. Kemudian ada juga lingkaran yang besarnya nih. Ini lingkaran besarnya. Nah, kita cari lingkaran yang besar ya. Yang besar pi R kuadrat sama rumusnya pi 22/7. R-nya yang besar itu diameternya 42, maka R-nya adalah 21 kali 21. Sama dengan ini 3, 66 kalikan 21 hasilnya 1386. Nah, selanjutnya kita baru mencari ini yang saya arsir ya. Kita baru mencari luas yang ini. Nah, jadi seperti donat begitu. Kita di sini untuk mencari luas lingkarannya ya, luas lingkaran yang bagian bawah ya 1386 dikurangi 616 sama dengan 770. Nah, kita dapatkan tadi luas donatnya ya istilahnya. Kalau sudah seperti itu kita tinggal mencari luas totalnya, yaitu dengan menjumlahkan luas selimut kerucut sama luas donatnya ya, luas donatnya. Nah, ini L selimutnya 2200, kemudian luas donatnya 770 ya, sama dengan 2970 cm persegi.